Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di kawasan Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Uhud ini sangat istimewa ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Jabal Uhud itu mencintai kita dan kita mencintai Uhud. Ya, dan kata Nabi juga, Uhud ini yang kelak bakal ada di surga gunungnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Lukman Hakim di vlog Madinah. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sekarang saya sudah berada di kawasan Jabal Uhud atau Gunung Uhud yang sangat fenomenal. Ya, masya Allah, ini kita di sore hari ya teman-teman. Lihat pemandangannya begitu menakjubkan ya. Ini dia masjidnya yang dibangun untuk mengenang para syuhada Uhud. Ya, di sebelah sana itu ada syuhada Uhud atau tempat pemakaman orang-orang yang syahid dalam perang Uhud. Dan di sini adalah Jabal Rumah atau gunung pemanah ya. Masya Allah, itu ramai sekali di atas sana jamaah umroh yang berziarah ke sini. Dan insya Allah di Jabal Uhud ini, di kawasan Jabal Uhud ini, kita bakal banyak bercerita mengenai tentang Ma'rikah ya, salah satu perang yang dialami oleh baginda Nabi SAW berserta para sahabatnya, yaitu peperangan Uhud khususnya ya. Nah, kita bakal keliling dulu ya Jabal Uhud. Kita bakal mengenalkan tempat-tempat yang ada di Jabal Uhud ini ya teman-teman semua. Nih, kawan bisa lihat di depan kita ini adalah gunung Uhudnya ya, gunung yang memiliki tinggi sekitar 1080 meter. Kenapa dinamakan Jabal Uhud? Karena memang Uhud ini artinya kan tersendiri ya, dari kata ahad ya, dan gunung ini tidak bersambung dengan gunung-gunung lainnya ya. Tuh teman-teman bisa lihat di sana ada gunung ya, tapi ini menyendiri ya. Jadi teman-teman semua, Uhud ini sangat istimewa ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Jabal Uhud itu mencintai kita dan kita mencintai Uhud ya. Dan kata Nabi juga, Uhud ini yang kelak bakal ada di surga gunungnya. Masya Allah, jadi kalau kita melihat gunung ini ya, insya Allah nanti kalau kita masuk surga, amin ya rabbal alamin, kita akan melihat gunung Uhud kembali ya. Masya Allah ya, jadi seperti inilah pemandangan Jabal Uhud di sore hari ya. Ini habis asar dan menjelang maghrib. Nah, sekarang kita pertama kali akan menaiki Jabal Rumah atau Bukit Pemanah ya. Bukit ini sangat terkenal karena kenapa? Karena di atas bukit ini ya, Nabi SAW menempatkan para anggotanya yang sangat mahir dalam berpanah di atas ini. Masya Allah. Nih, sekarang memang bukitnya tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Hanya beberapa meter saja kita sudah sampai di atas. Kalau kita naik ke atas lagi nih, kita akan mencapai puncaknya. Masya Allah, di sini orang-orang lagi pada ngeteh ya guys, ngopi dulu. Masya Allah, kita naik di sini saja. Dari sini kita bisa melihat pemandangan yang begitu menakjubkan ya teman-teman semua. Tuh lihat, di depan kita ada gunung Uhud dan ini syuhada Uhud. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, saya akan bercerita mengenai tentang perang Uhud yang mana Al-Quran merekam ya di dalam surat Ali Imran. Masya Allah, begitu agungnya Uhud ini dan begitu pentingnya perang ini dalam sejarah umat Islam ya. Jadi ceritanya ketika itu pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah, para kaum kafir Quraisy ingin membalas dendam ya, khususnya setelah kekalahan telak mereka ketika perang Badar ya di tahun kedua Hijriah atau di tahun sebelumnya. Nah, ketika itu para kaum kafir Quraisy mereka ingin membalas dendam dengan membawa sekitar 3.000 pasukan. Bayangin teman-teman, 3.000 pasukan mengepung kota Madinah ketika itu. Dan itu diketuai oleh Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam ya teman-teman. Kemudian Abu Sufyan ini menyeru kepada para kaum kafir Quraisy untuk mengumpulkan bala tentara. Dan disitulah terkumpul 3.000 pasukan, kemudian 3.000 kuda, dan juga sekitar 2.000 baju besi. Ya, subhanallah, ini jumlah yang sangat banyak dan tentu memerlukan dana yang cukup besar ya bagi kaum kafir Quraisy ketika itu. Dan
ketika terkumpul semua dana, semua kebutuhan, mereka pun datang ke kota Madinah. Ya, nah Nabi Muhammad SAW ketika itu berada di kota Madinah beserta para sahabatnya. Baginda Nabi SAW pun tidak mengetahui desas-desus kedatangan kaum kafir Quraisy, ya, sampai datangnya surat dari paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muthalib dari kota Mekah dan memberitahukan bahwasanya kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu hendak menuju Madinah dan menyerang kota Madinah. Ya, lalu baginda Nabi Muhammad SAW pun membuat siasat atau bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang langkah apa yang akan dilakukan. Nah, di sini sebenarnya suara terpecah menjadi dua, ya. Banyak para sahabat yang menginginkan untuk menyerang kaum kafir Quraisy dan menghalau mereka sebelum mereka sampai ke kota Madinah. Namun Nabi Muhammad SAW pun sebetulnya menginginkan untuk bertahan saja, ya, di kota Madinah dan menyerang dari dalam. Dan itu lebih menguntungkan sebetulnya. Dan akhirnya Nabi pun mengikuti mayoritas pendapat para sahabat dan kemudian beliau berjalan ke rumahnya, kemudian memakai baju zirahnya. Nah, disitulah para sahabat meyakini bahwasanya mereka akan keluar berperang melawan kaum kafir Quraisy dan mereka pun berjalan menuju Jabal Uhud ini. Nah, disinilah Nabi SAW membawa 1000 pasukan dan dari 1000 orang ini 300 diantaranya itu adalah orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul beserta kaum munafikin lainnya itu pun mundur, ya, dan mereka kabur ke Madinah. Karena kenapa? Karena mereka takut untuk menghadapi pertempuran. Dan disitulah Nabi Muhammad SAW mengetahui siapa orang-orang yang benar beriman dan siapa orang-orang yang benar kafir dan munafik. Dan Nabi Muhammad SAW pun bergembira bahwasanya mereka tidak ikut dalam pertempuran ini. Justru ketika mereka ikut itu akan menyusahkan kaum muslimin karena mereka akan memecah belah suara kaum muslimin. Dan tepat pada pagi hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah berkecamuklah perang antara kaum kafir Quraisy dan juga kaum muslimin, ya. Dan di antara strategi Nabi Muhammad SAW, beliau menempatkan 50 pemanah yang sangat handal itu di atas Jabal Rumah ini, di bukit ini, ya. Di antaranya adalah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, ya. Para pemanah inilah yang melindungi kaum muslimin yang berada di barisan belakang. Nah, ya guys, di sini ada peta map daripada perang Uhud, ya. Nah, ini Gunung Uhud sebelah sini, ya. Itu kalau kita lihat tuh, itu Jabal Uhud, ya, ilustrasinya ya ini. Kemudian yang ini adalah Jabal Rumah, bukit pemanah yang tadi kita naiki. Dan ini adalah pasukan kaum muslimin yang datang dari Madinah, ya. Kemudian ke sini nih, ke arah sini. Dan yang merah ini adalah kaum kafir Quraisy, ya. Ini ada keterangannya. Nah, jadi sebetulnya arah untuk menuju ke Madinah itu kan dari selatan, ya teman-teman. Berarti logikanya dari sini nih, ya. Nah, tapi ketika itu Madinah dikelilingi oleh benteng-benteng, ya teman-teman. Jadi kaum kafir Quraisy gak bisa lewat sini, kan, tapi mereka lewat daripada belakang Gunung Uhud ini. Nah, ini. Dan itu mereka datang dari posisi dari belakang sini nih. Nah, kemudian mengitari sini dan bertemu dengan pasukan kaum muslimin yang datang dari Madinah, dari benteng sini, bertemu di Jabal Jabal Uhud sini, ya, di tengah-tengah sini. Dan Nabi SAW menempatkan 50 pasukannya, yang pasukan pemanah di atas Jabal Rumah ini untuk melindungi kaum muslimin yang berada di belakangnya. Ya, Masya Allah, ini ilustrasi yang cukup gamblang dan jelas, ya. Nah, sebetulnya kaum muslimin itu sudah hampir menang, ya teman-teman. Karena ketika itu para pasukan pemanah itu sangat berguna, ya. Bahkan mereka membuat kocar-kacir pasukan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya ribuan itu. Dan ketika itu kaum muslimin pun didukung oleh sahabat-sahabat yang sangat kuat, ya. Di antaranya ada paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian juga ada Thalhah bin Ubaidillah, kemudian ada Mus'ab bin Umair. Banyak sekali sahabat-sahabat yang mulia ikut berperang dalam perang Uhud ini. Dan perang pun sebetulnya hampir dimenangkan oleh kaum muslimin. Ketika kemenangan itu sudah berada di depan mata, ya, pasukan pemanah pun yang memang bertugas untuk melindungi kaum muslimin itu tergiur dengan rampasan perang. Sebetulnya mereka bukan hanya tergiur, tapi mereka tuh ingin membantu kaum muslimin lainnya yang memunguti ghanimah atau rampasan perang yang berserakan di mana-mana, ya. Karena ketika itu kaum muslimin sudah hampir menang. Kaum kafir Quraisy ribuan itu sudah pada mundur berbalik ke kota Makkah, ya. Namun inilah hikmah daripada perang Uhud, bahwasanya memang perintah Rasul, perintah Nabi itu harus kita taati. Karena kenapa? Karena Nabi sudah memperingatkan kepada
para pasukan pemanah agar tidak turun dari Jabal Rumah atau Bukit Rumah apapun yang terjadi, baik itu ketika menang ataupun ketika kalah. Nah, ketika itu di atas bukit Jabal Rumah ini hanya tersisa 7 orang, yang diantaranya adalah Abdullah bin Jubair. Dan hal yang tak terduga pun terjadi. Ya, apa itu? Yaitu Khalid bin Walid ya ketika itu memimpin pasukan berkuda kaum kafir Quraisy beserta pasukannya sebanyak 200 orang, itu pun melihat bahwasanya kaum muslimin mereka tergoda dengan rampasan perang, dan Khalid bin Walid pun akhirnya memutar kudanya ya melewati Jabal Uhud ini dan menyerang balik kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin pun terkocar-kacir karena apa? Karena mereka tidak expect bahwasanya ada pasukan lagi yang sebetulnya mereka memata-matai di belakang sana. Ya, dan itu pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan ketika itulah banyak para syuhada yang gugur, para sahabat yang gugur. Di antaranya ada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yang mana dadanya itu ditombak oleh seorang budak yang bernama Wahsy, ya, budak daripada Hindun. Ya, Hindun ini adalah istri daripada Abu Sufyan. Dan Hindun ini sangat benci kepada Hamzah karena apa? Karena di perang Badar Hamzah membunuh banyak keluarganya. Ya, dan untuk membalaskan dendamnya, si Hindun ini menyuruh Wahsy untuk menombak Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, Masya Allah, disinilah terdapat 70 sahabat Nabi SAW yang meninggal dalam peperangan Uhud. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini adalah sosok yang sangat mirip dengan Rasul ya, dari segi ketampanan, dari segi gaya bicaranya. Ya, bahkan ketika peperangan itu berkecamuk, ya, dan Mus'ab bin Umair dibunuh, kaum kafir Quraisy mengira bahwa yang dibunuh itu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka menyebarkan rumor di antara para kaum kafir Quraisy dan juga para kaum muslimin bahwasanya Nabi sudah dibunuh, dan itu melemahkan tekad kaum muslimin. Ya, membuat down sebagian pasukan kaum muslimin, hingga para sahabat pun saling menguatkan bahwasanya jika Nabi meninggal maka sudah sepantasnya kita harus meninggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, mari kita sampaikan salam. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lahiqun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ya, mungkin itu saja perjalanan kita pada sore hari ini mengelilingi Jabal Uhud. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari kisah perang Uhud ini. Dan jika teman-teman suka dengan konten ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ikuti terus perjalanan saya di kota suci Madinah dan Makkah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.